memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kami mau merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh nyata. Engkau sungguh Bapa yang nyata dalam hidup kami. Buat kami dapat mengerti apa yang Engkau mau ya Bapa. Sehingga ketika kami lakukan apa yang Engkau mau, kami akan melihat begitu banyak mukjizat Engkau bukakan di depan kami. Kami akan merasakan kesegaran yang baru di dalam hidup kami. Maka rendahkan hati kami, urapi kami semua, termasuk anak-Mu yang membawakan firman, sehingga sekali lagi kami tidak sia-sia mengikut Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Gunawan, saya dari GLB Rehoboth Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Gembala Pemutiara dan juga kepada Bapak Elias dan juga segenap pemimpin di tempat ini ya, serta pengurus. Bu, mungkin waktunya berapa lama Bu? 45 menit ya Bu, terima kasih. Ya, kita tahu bahwa setiap dari kita ini hari demi hari kita pasti akan menghadapi persoalan ya. Hari demi hari kita hadapi Goliat. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau kita menang satu Goliat, nggak lama akan muncul Goliat yang baru. Setiap hari kita hadapi. Mau di dalam bidang keuangan, mau di dalam pelayanan sekalipun, kesehatan kita pasti akan hadapi Goliat ya. Dan kita tahu bahwa Alkitab dari awal sampai akhir, dan sudah Tuhan juga Yesus tunjukkan bagaimana dia bisa menang melawan Goliat ya. Mulai dari Abraham gitu ya, Nuh, Daud, betul-betul kita lihat Daud bagaimana bisa menang melawan Goliat ya. Kita tahu bahwa Goliat itu sangat besar bagi Daud, bagi orang-orang Israel. Semua tak ketakutan ketika Goliat menyampaikan, maju perang salah satu dari kalian, nggak usah seluruh pasukan maju. Dikatakan bahwa ujung tombaknya saja 7 kilo. Dia pakai baju jirah, beratnya kurang lebih sekitar 60 kilo, tingginya 3 meteran. Jadi kalau kita hadapi orang seperti itu, raksasa seperti itu dengan kekuatan yang luar biasa, kalau kita 1 lawan 1, kita pasti kalah. Maka ketika semua orang selama 40 hari, makin lama iman mereka itu makin turun, ada anak muda yang baru datang bernama Daud. Dan ketika dia lihat Goliat seperti begitu, dan dia dengar apa yang dia katakan, dia malah tanya, kalau aku menang, aku akan dapat apa? Kalau kamu menang, kamu akan dapat pembebasan pajak bagi seluruh keluargamu selama 1 tahun. Dan juga aku akan memberikan, raja akan memberikan upah yang besar bagi dirimu. Maka ketika Daud dengar seperti itu, dia tanya berkali-kali, sampai kemudian Raja Saul pun mendengar dan katakan, kalau kamu mau lawan Goliat itu, kamu pakai ketopongku, kamu pakai baju jirah, kamu pakai pedangku, setidaknya kamu masih bisa ya mengimbangi gitu ya. Sana tinggi besar, pakai baju jirah, pakai ketopong, pakai dibawakan pedangnya, tombaknya segitu besar, segitu berat. Ya sama seperti kita ya, kalau kita harus dilawankan orang yang mempunyai senjata, misalkan otomatis AK-47 misalkan, maka kita setidaknya dibawai apa? Pistol. Entah pistol semi otomatis dan lain sebagainya, kalibernya kecil, walaupun sana kalibernya lebih besar, otomatis kemungkinan menang kita lebih besar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tetapi bagi Daud itu semua ditanggalkan. Dia bilang, aku gak pernah pakai seperti ini, aku pakai batu yang kecil saja. Maka ketika dia lihat Goliatnya begitu besar,
Daud katakan, aku cukup batu yang sangat kecil untuk mengalahkan Goliat yang sangat besar. Dan dengan nama Tuhan, maka kemudian batu yang kecil itu sampai di keningnya Goliat. Kita ketika hadapi Goliat ya di dalam hidup kita, maka kita ini ada pilihan juga, sama seperti Daud ketika dia maju perang. Apakah kita akan pakai juga pakaian perangnya Saul, atau kita cari batu yang kecil, pakai atas nama Tuhan, batu ini sampai di kepalanya Goliat. Bapak Ibu, tahun 2011 gitu ya, 2011 akhir, mama saya itu juga hadapi Goliat di dalam hidupnya ya. Mama saya adalah gembala di gereja kami, saya juga sebagai salah satu pendeta di gereja tersebut. Kita sudah mengembalakan beberapa tahun sebelumnya di gereja Rehoboth ini. Maka kemudian setelah saya bertemu dengan salah satu teman sekolah saya ya, dia juga salah satu gembala di gereja yang besar, dan dia katakan bahwa kalau kita ikut Tuhan, kalau cuma berkhotbah, kemudian kalau baksos itu cuma ngasih doang, dia katakan, maka apa bedanya dengan orang agama lain, dia katakan itu. Kalau mau ikut Yesus itu harus lihat mujizat yang besar. Orang sakit harus bisa sembuh dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa orang bersama dengan Yesus bisa sembuh, tapi dia peragakan orang sakit ya begini, ditumpangin tangan gini aja, dia sembuh. Saya lihat ikuti dia pelayanan, maka saya lihat begitu banyak orang yang disembuhkan. Kemudian ketika baksos kita kumpulkan orang banyak, kemudian katakan Gunawan kamu yang doakan. Maka ketika saya doakan dengan cara yang sederhana yang dia katakan, saya lihat begitu banyak orang sembuh. Sejak itu pikiran saya berubah, hati saya berubah, gitu ya. Saya pikir selama ini saya ikut Tuhan, saya tidak pernah lihat yang seperti ini. Kalau mau melakukan banyak mujizat harus puasa dulu dan lain sebagainya. Mungkin hanya pendeta-pendeta tertentu. Ini semua bahkan teman-teman saya yang biasa-biasa saja doakan aja bisa sembuh. Maka sejak itu saya lihat gereja ini berbeda. Saya lihat kekristenan berbeda. Saya katakan gereja selama ini nggak ngajar seperti begini ya. Maka saya mungkin di dalam hati saya muncul ketidakpuasan. Dan makin lama hal itu kemudian makin besar. Dan saya merasa bahwa gereja ini, apalagi teman saya ini juga orangnya itu lebih ekstrim daripada saya, sehingga sulit diterima, bahkan terpental sudah dari gerejanya gitu ya. Maka kemudian ada banyak hal yang disampaikan bahwa gereja itu lemah, gereja itu tempat kumpulan orang-orang yang cuma menyanyi. Saya minta maaf ya, ini pola pikir yang zaman dahulu gitu ya. Maka ketika itu sampai dan mengakar dalam hati saya lihat memang gereja ini perlu dirubah. Maka saya sampaikan kepada mama saya, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begitu. Tetapi gereja itu kan milik orang banyak ya Bapak Ibu ya. Walaupun mama saya itu sebagai gembala, tetapi ada lagi peraturan-peraturan, masih ada lagi urusan sinode gitu ya. Dan sinode juga harus mengikuti dari ketentuan dari pemerintah dan lain sebagainya ya. Jadi gereja itu sebetulnya walaupun dipimpin oleh 1-2 orang, tapi milik banyak orang. Dan kita ini kan harus mendengarkan banyak masukan dari orang lain. Maka ketika saya katakan harus begini, apalagi saya katakan orang-orang loh sekarang tambah banyak karena minta disembuhkan, minta didoakan. Harusnya apa yang saya sampaikan mempunyai bobot yang lebih besar daripada gembala saya, yaitu mama saya, gitu ya. Saya katakan begitu. Apalagi kalau sudah punya kemampuan yang lebih, saya memiliki pengetahuan yang lebih, saya merasa bahwa kata-kata saya lebih berbobot, harusnya lebih didengarkan. Secara de jure memang mama saya sebagai gembala, tapi secara de facto harusnya saya katakan. Itu cerita 10 tahun lalu. Maka mama saya pun menghadapi Goliat, yaitu anaknya sendiri. Maka kemudian setelah dirundingkan dengan penasehat gereja, dengan ketua sinode dan lain sebagainya, maka teman saya terkenal dari gereja, saya pun juga akhirnya juga terkenal dari
gereja gitu ya. Maka saya pun juga katakan, sudah saya tidak mau lagi di gereja, saya buka pelayanan sendiri, saya keliling untuk tunjukkan bahwa tanpa gereja orang-orang itu bisa melakukan banyak hal bersama dengan Kristus. Wah, saya begitu arogan pada waktu itu, begitu sombong. Saya lihat Tuhan bekerja ya selama 2,5 tahun, dan selama 2,5 tahun mama saya itu tetap luar biasa baik sama saya. Setiap kali saya adakan persekutuan, saya mau pergi keluar kota untuk melayani, dia siapkan dan lain sebagainya. Walaupun ada acara yang lain dia berhentikan, dia tetap melakukan yang terbaik untuk saya. 2,5 tahun sampai kira lebih pertengahan 2014. Itu saya tiba-tiba itu sakit, badan saya bengkak-bengkak gitu ya. Dan saya bukan sakitnya ya Bapak Ibu ya, sudah biasa pelayanan kesembuhan, kemudian saya sendiri sakit, maka bagi saya itu adalah aib, malu. Apalagi saya sudah punya banyak teman-teman yang belajar bersama dengan kita ya. Dan mereka juga katakan, kok bisa ya Pak Gunawan itu sakit ya, kok bisa? Maka saya pun juga malu selama beberapa hari ini. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan, saya ini sudah melayani Engkau luar biasa, melayani kemana-mana atas biaya sendiri. Sudah kita ini tidak seperti gereja-gereja yang seperti itu gitu ya. Tapi kenapa saya kok bisa seperti begini ya? Maka Tuhan bukakan saya Matius 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Begitu saya baca Matius 18 itu, saya begitu malu ya. Matius 18 ya, kita coba buka Bapak Ibu. Matius 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saya akan bacakan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ketika saya baca ini, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, saya seperti diguyur RS gitu ya. Saya jadi malu sekali. Tuhan, jadi selama ini aku salah. Jadi selama ini aku keliru kah pelayananku itu ya. Di sini dikatakan kalau kamu tidak bertobat, dia katakan kepada murid-muridnya yang lain. Dan kalau kita baca ya seperti Lukas 9, kita tahu bahwa murid-murid bertengkar satu sama lain untuk jadi yang terbesar mereka satu sama lain. Mau semuanya jadi kepala, tidak ada yang mau jadi ekor. Maka ketika saya baca gini, wah, ternyata selama ini saya keliru. Saya lakukan pelayanan sendiri untuk tunjukkan bahwa yang benar itu saya punya pemahaman yang lebih baik, saya punya pengetahuan firman yang lebih dalam, gitu ya. Saya bisa patahkan setiap dogma-dogma yang disampaikan oleh aliran-aliran tertentu. Tetapi ketika saya baca ini, saya tahu selama ini ternyata saya itu adalah orang yang tersesat. Betul-betul seperti kalau teman-teman mama saya, gembala-gembala atau pendeta-pendeta katakan, katanya anaknya ibu ini sesat ya. Itu saya. Makanya suatu saat ketika saya kembali lagi ke gereja, saya katakan setelah baca ini, saya bilang kepada adik saya yang juga jadi pendeta di sana ya, adik ipar saya, kepada mama saya bilang ketika mereka menyebut saya ketika saya sakit, saya katakan, aku selama ini keliru. Saya katakan, saya mau bantu lagi gereja gitu ya. Maka kemudian gak lama kemudian sakit saya sembuh, dan saya juga tinggalkan pelayanan saya bantu lagi di gerejanya mama saya ya. Saya bantu ngurusi makanan. Waktu itu gereja ada memberikan makanan ya sebelum pandemi. Kalau sudah selesai ibadah, apalagi kita ibadahnya siang, kita kasih makanan. Kemudian saya bantu untuk bagi-bagi
Saya mulai lagi dari bawah. Saya nggak pelayanan di mimbar pada waktu itu. Saya mulai lagi lah untuk belajar untuk jadi orang yang kecil. Saya katakan selama ini saya keliru jalan. Saya belajar untuk jadi yang terbesar, untuk tunjukkan saya bersama dengan Tuhan bisa kalahkan segala macam Goliat. Lupa kalau saya sendiri jadi Goliat di mata mama saya. Mama saya itu ketika saya tanya ya setelah semua agak dingin itu saya tanya, Mama selama ini Mama bantu saya, Mama masakan kalau saya persekutuan doa di rumah gitu ya. Saya pergi diantar ke bandara dan lain sebagainya. Kenapa, Ma? Walaupun kita ini sering beradu argumentasi, saya tunjukkan keliru ini ketika mengatur gereja. Mama saya katakan ketika kamu keluar dari gereja, Mama itu sangat sedih, lebih sedih daripada ketika ditinggal papamu. Dia katakan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan cuma kasih kata-kata, tulis di tangan saya, kasih. Mama ngerti, Mama harus menghadapimu dengan kasih. Ketika saya dengar itu, saya double malu lagi. Ternyata mama saya anggap lebih tua, pengetahuan firman-Nya kurang, jauh lebih mengerti kebenaran dibandingkan saya. Saya pada waktu itu katakan betul-betul saya ini keliru, ya. Dan ketika saya suatu saat diberi kesempatan lagi tampil ke depan gitu, ketika saya sampaikan firman gitu ya, sesuatu yang saya dapat selama ini di luar gitu ya, yang berbeda, maka kemudian minggu depannya waktunya adik ipar saya untuk berkhotbah, dia katakan seperti gini, yang berbeda sama sekali dengan saya disampaikan. Wah, saya lihat itu sudah waktunya saya berhenti lagi. Saya tunggu sampai 2 tahun lagi Bapak Ibu ya, sampai kemudian saya suatu saat diberi kesempatan untuk berkhotbah, dan ketika saya khotbah saya sampaikan tentang kasih dan berbagai macam peraturan, maka kemudian minggu depannya adik ipar saya jadwalnya lagi, dia katakan selama ini aku salah. Dan ketika saya dengar gitu, saya katakan 2 tahun lebih ketika saya kembali lagi ke gereja, saya melayani istilahnya itu kasih makan orang ya. Kalau kita di gereja saya itu waktu itu ngasih makan orang itu bagi saya itu betul-betul satu pembelajaran yang luar biasa. Karena orang-orang itu terima makan yang gratis, itu reaksinya itu banyak sekali yang take for granted. Anda tahu Bapak Ibu ya, take for granted itu ya. Take for granted itu sebetulnya bahasa Indonesia itu gak tahu terima kasih. Jadi ada yang kok makanannya seperti begini, kok ada gini, belum lagi ada yang di tempat saya itu sampai masak kerupuk, itu sampai bisa mau bunuh-bunuhan. Sampai ada yang ambil pisau. Jadi ketika saya hadapi orang-orang yang seperti itu ya, apalagi kalau kita waktu itu di Surabaya gak banyak yang ngasih makan, jadi banyak orang yang datang karena makanan. Ya, sampai kita ngasih kuponnya diperjualbelikan gitu ya, sampai waduh luar biasa ya. Tapi dari sana saya lihat ternyata mereka itu segitunya untuk makan. Tapi saya pikir walaupun mereka datang untuk makan, asal mereka mau dengan firman pada waktu itu ya. Sekarang kalau pandemi sudah berbeda lagi ya. Maka kemudian ketika saya mulai lagi dan saya datang lagi ke gereja, dengar lagi pendeta khotbah seperti itu, dalam hati saya katakan, Tuhan, aku datang ke gereja ini untuk dengar lagi tentang khotbah-khotbah yang seperti dulu lagi kan. Tapi Tuhan ngomong, katanya kamu mau jadi yang terkecil. Mau jadi yang terkecil. Jadi saya dengar lagi, saya dengar, makin lama kemudian Tuhan ubah lagi ya saya. Saya lihat bahwa semua pendeta, semua hamba Tuhan ketika menyampaikan firman itu adalah yang terbaik. Walaupun yang dikatakan misalkan ya, ada orang-orang yang katakan kalau kamu khotbah itu cuma tentang uang, gitu ya, teologi kemakmuran dan lain sebagainya, maka gerejamu itu ada gereja yang lemah. Tapi ketika saya sampaikan dengar hal seperti itu, saya katakan itu memang cocok untuk orang-orang yang mendengar pada waktu
hal itu disampaikan. Mungkin mereka lagi perlu untuk hal seperti itu. Dan juga kan sama seperti kita. Kita ini kan makin lama juga makin bertumbuh ya, seperti saya. Dulu merasa yang paling hebat, sekarang belajar untuk jadi yang paling kecil. Setiap orang itu pasti berubah. Setiap orang pasti berkembang ikut Tuhan. Dan juga setiap orang itu ketika hadapi Goliat, masing-masing orang akan menghadapinya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan takaran iman yang diberikan Tuhan pada waktu itu. Tidak ada yang lebih baik. Nggak ada istilahnya pelayanan yang paling besar. Nggak ada. Semua di hadapan Tuhan itu sebetulnya sama, asal kita melakukannya dengan hati yang mengasihi. Walaupun ikut Tuhan hatinya dulu itu pertama kali itu karena Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa lakukan mujizat. Tetapi kita lihat sesuai dengan takaran anak kecil loh. Seperti anak kecil gini, masa kita ajari kalkulus, ya? Mana ngerti anak kecil ini diajari kalkulus? Atau kita ajar cara teknik untuk buat pesawat terbang, aerodinamisnya harus sekian. Gak ada. Tapi memang harus ada gereja yang menyampaikan atau hamba Tuhan yang menyampaikan 5 roti, 2 ikan akan jadi sekian. Harus ada hamba Tuhan yang ajar tentang Goliat, kamu akan menang. Nanti kita mungkin akan dengar hamba Tuhan akan cerita bagaimana menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sehingga ketika engkau disalibkan, engkau masih bisa tersenyum, engkau masih bisa gembira. Itu adalah hal-hal yang berbeda yang disampaikan. Kita tidak bisa katakan bahwa khotbah yang terbaik adalah khotbah tentang salib. Ya, bisa seperti itu. Ketika saya belajar banyak untuk jadi yang terkecil, saya menyadari bahwa kita semua ini anggota tubuh Kristus itu adalah sangat indah satu sama lain. Luar biasa. Maka ketika saya lihat juga ada teman-teman saya yang mulai dipakai Tuhan lagi, luar biasa. Berjalan lagi dalam karunia. Terus kemudian mereka jadi orang-orang yang arogan seperti saya dahulu. Maka saya pun juga menyadari suatu saat mereka juga akan mengalami yang seperti saya alami. Mereka akan juga merendah pada suatu saat. Mereka akan sadar kembali. Cuma kita perlu memberikan mereka waktu dan ruang untuk mereka bisa berubah. Bapak Ibu, Tuhan itu sangat menghargai hal-hal yang besar atau hal yang kecil. Sangat menghargai hal yang kecil. Kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan percayakan kita hal yang besar. Nama saya ketika lakukan kasih di mata saya itu tidak kelihatan. Saya tidak suka tangan ya, dimasakkan oke. Saya take for granted, tidak tahu terima kasih. Hormati orang tuamu supaya hidupmu baik di tanah yang kuberikan kepadamu, supaya hidupmu baik dan panjang umurmu. Ya, pernah baca ya Bapak-Ibu ya? Perintah yang berapa? Perintah yang kelima. Ketika kita hormati, kita mungkin tidak setuju dengan semua yang dikatakan oleh orang tua kita. Tetapi ketika dikatakan hormati, maka kita taruh dia lebih tinggi daripada diri kita. Apa yang dia sampaikan, kita pertimbangkan dengan baik. Hormati itu artinya kita tahu kalau ini itu tidak mau kita lakukan, tapi kita berusaha untuk lakukan. Ketika perintah itu disampaikan, hormati, itu bukan berarti bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang layak untuk dihormati atau pantas untuk dihormati. Ya. Jangan membunuh. Maka orang itu sebetulnya layak untuk dibunuh sesuai dengan pemikiran kita. Tetapi karena Tuhan katakan jangan membunuh, maka kita ada bunuh. Ketika Tuhan katakan hormati pemimpinmu atau hormati orang tuamu, kita tahu kita ini lebih pintar, kita lebih tahu. Tetapi ketika Tuhan sampaikan hormati, kita tahu walaupun mereka tidak layak, mereka tidak pantas, mereka tidak bisa kita hormati, tapi kita lakukan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap pikiran kita dan hati kita dan akal budi kita,
untuk bisa menghormati, karena kita mengasihi Tuhan kita. Ingat ya Bapak Ibu ya, ketika perintah-perintah Tuhan disampaikan, itu bukan sesuatu yang kita ini bisa. Hormati suamimu selama dia tidak selingkuh, selama dia tidak curang, selama dia bisa cari uang, selama dia itu sehat tidak. Demikian juga kasihi istrimu selama dia tidak selingkuh, selama dia masih cantik, tidak. Tetapi karena kita ini tidak mau dengan berbagai macam alasan di belakang kita, maka Tuhan sampaikan hormati, cintai, lakukan ini, dan sebagainya. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti hal yang sederhana seperti ini. Ketika saya tidak bisa hormati mama saya, makanya nggak lama kemudian, beberapa tahun, saya sakit alami hal seperti itu. Dan puji Tuhan, saya cepat sadar, sehingga kemudian ini jadi batu lompatan di dalam pelayanan saya, di dalam iman saya. Bapak Ibu, mama saya itu melakukan hal yang sepele, hal yang kecil, tapi hal kecilnya dilakukan terus-menerus, 2,5 tahun, 3 tahun dilakukan terus-menerus. Mama saya pun juga waktu lalu ketika kumpul dengan menantu, dengan salah satu saudara saya gitu ya, mama saya harus makan hati istilahnya gitu ya, harus meredam segala marah dan lain sebagainya dengan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda yang dia lakukan oleh menantunya. Kita kan sudah tahu ya, mertua dengan menantu juaran, apalagi yang perempuan ya, juaran jarang sekali itu bisa cocok gitu. Pasti di mana-mana gitu ya. Kalau kita tidak mau ada gesekan, kita jangan kumpul sama orang. Kalau kita kumpul sama orang, apalagi di dalam rumah tangga, baru kelihatan. Kalau belum kawin, orang katakan dia begitu baik, begitu hormat, begitu cinta. Begitu kawin, 2 bulan, 3 bulan sudah kelihatan semua kebiasaan buruknya, dan eros kita habis sudah ya. Tahu ya Bapak Ibu ya, eros ya. Kalau orang masih pacaran, menikah pertama-tama, erosnya penuh. Tapi begitu sudah kumpul, erosnya pasti berkurang. Dan pada waktu itu keputusan kita, apakah kita cuma berhenti sampai di eros, apa kita mau lakukan dengan agape. Ya, pada waktu itu adalah keputusan yang harus kita ambil. Maka kemudian ketika kita lihat orang-orang itu begitu ternyata mengecewakan, begitu tidak bisa kita hormati, nggak bisa kita cintai, tetapi kalau kita mau ambil keputusan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, mama saya pun akhirnya ambil keputusan. Nggak mungkin melawan menantu. Kalau dilawan menantunya, hilang anak-anaknya juga. Setuju? Maka mama saya katakan, aku ambil keputusan untuk mengasihi. Ya. Setelah mama saya menang lawan menantu, maka kemudian mama saya melawan Goliatnya saya pada waktu itu. Luar biasa. Maka saya lihat Bapak Ibu, ketika kita lakukan suatu hal yang kelihatannya sepele, hal-hal yang kecil, tapi Anda setia melakukannya, seperti melayani suami Anda, mengasihi istri Anda, walaupun dia hanya yang katakan perempuan itu cerewet, ya kalau nggak mau cerewet ya kawin sama patung gitu ya, biasanya seperti itu. Tetapi ketika kita mau melakukan hal yang kelihatannya sepele, seperti saya katakan tadi, Goliat itu kalahnya sama sesuatu yang kecil. Daud tidak cari batu yang besar-besar ya, dia cari batu kali gitu ya. Kepalanya Goliat besar, cari batu yang besar. Sana pakai tombak, kita pun juga pakai pedang yang besar. Tidak seperti itu, kita nggak mungkin menang. Sana teriaknya keras, kita teriak bagaimana? Lebih keras lagi. Sana marahnya luar biasa, apa kita lawan juga dengan marah yang lebih besar lagi? Sana urat-uratnya sampai kelihatan gitu ya. Apa kita perlu sampai tunjukkan otot kita? Kalau kita lakukan seperti itu, kita ini lakukannya bukan dengan cara Tuhan, kita pakai cara
hukum rimba, Bapak Ibu ya. Kalau hukum rimba itu yang kuat yang menang, lebih pintar sana pintar ngomong. Kita hadapi dengan yang lebih pintar ngomong lagi. Pengacaranya luar biasa jago ngomong, kalau ngomong nggak pandang-pandang misalkan. Kita hadapi juga dengan pengacara yang lebih kuat lagi ngomongnya, misalnya seperti apa? Seperti itu. Tuhan itu ahlinya pakai orang-orang yang lemah, bodoh menurut dunia, gitu ya, orang-orang yang kecil dan lain sebagainya. Tapi bersama Dia, ketika ngikut caranya Dia, maka Tuhan tunjukkan pembelaan yang luar biasa. Mama saya cukup jadi orang yang mengasihi. Gampang ya ngomongnya ya. Tapi kalau melihat masak setengah mati, keringetan bagi orang banyak gitu ya, terus cuma dapat ucapan terima kasih ya wis gitu aja, berkali-kali, bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Ketika saya lihat itu luar biasa. Saya ketika melayani, hadapi orang-orang yang take for granted, tidak tahu terima kasih pun, saya ingat ini memang cara Tuhan supaya saya belajar untuk mengasihi. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa gunanya? Orang jahat pun juga lakukan hal yang sama. Tapi ketika kita melayani, ketika kita lakukan tugas kita dan lain sebagainya, kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal, setidaknya terima kasih atau penghargaan sedikit saja, tapi itu sama sekali tidak ada. Tapi kalau kita mau, kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan, itu namanya baru kasih. Kalau kita cuma jadi pedagang, ingat ya, Tuhan itu paling tidak suka di dalam rumahnya itu ada pedagang, maka dia usir pedagang. Kalau kita baca di kitab Sakaria ya, sebelumnya Maleaki ayat yang terakhir, Tuhan mengenyahkan pedagang. Pedagang itu apa? Jual beli, Bapak Ibu. Kita sama Tuhan jual beli. Kita sama teman-teman kita semua hubungannya jual beli. Kamu baik sama aku hormat juga sama kamu. Kamu traktir aku juga waktunya untuk traktir dirimu. Kamu berkata-kata manis pada aku pun juga akan berkata-kata yang manis. Itu semua adalah jual beli. Tetapi kalau mereka tidak memperlakukan kita baik, tapi kita tetap baik pada mereka, itu barulah kasih. Selama ini kita ikut Tuhan, apakah kita ini sudah melakukan kasih atau belum? Nama saya tunjukkan, bukan semata-mata karena anaknya gitu ya. Saya juga banyak jumpai mama-mama yang kalau anaknya seperti itu, tipe saya, misalkan seperti itu ya. Tetapi karena mau mempraktekkan kasih, hal yang simpel, tetapi itu yang kalahkan Goliat di dalam hidup mama saya. Saya dorong Bapak Ibu semua pada saat ini, apapun juga Goliat yang Anda hadapi, mau di dalam keuangan Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam hubungan di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan, lakukan dengan batu yang kecil. Goliat semakin besar, yang harus Anda cari batunya itu haruslah yang semakin kecil. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kelihatannya tidak dipandang orang, tetapi ketika Anda mau lakukan dengan setia, sabar, murah hati, setia, damai sejahtera, merendahkan diri, itu dunia tidak ajar, Bapak Ibu. Yang ajar itu Tuhan, yang ajar itu Bapak kita di surga. Yang ajar itu adalah firman kebenaran yang harusnya kita lakukan itu hari demi hari. Pelayanan yang besar sama pelayanan yang kecil di mata Bapa di surga itu berarti yang mana? Kalau Anda pelayanan besar gitu ya, KKR, banyak orang, tempatnya megah gitu ya, Anda sudah dapat rewardnya Bapak Ibu. Tapi kalau Anda melayani di tempat yang kecil, orang tidak melihat Anda, hal-hal yang sepele, tapi Anda mau lakukan dengan sukacita, di mata Bapa itu jauh lebih berarti. Saya harap kebenaran yang sederhana,
berlomba-lomba untuk jadi yang terkecil, itu ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sedikit kebenaran yang Engkau sampaikan kepada kami semua. Kami tahu bahwa ikut Engkau itu adalah suatu perlombaan antara hidup kami yang lama dengan hidup kami yang baru. Kami mau ketika kami ada di dalam lintasan perlombaan itu, kami dapat mengalahkan hidup kami yang lama. Kami dapat mengalahkan diri kami yang dahulu, ya Bapak, yang dahulu penuh dengan daging, penuh dengan kemarahan, penuh dengan rasa tidak puas. Tetapi saat ini kami belajar untuk melewati lintasan hidup kami dengan hati yang penuh dengan kerendahan, dengan kesabaran, dengan rasa syukur dan terima kasih kepada-Mu. Kami mau menaruh hidup kami seperti juga lintasan yang dilalui oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Mampukan setiap kami yang ada di tempat ini, ya Bapak, untuk dapat memenangkan pertandingan kami, dan akhirnya kami dapat memakai mahkota kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya dan setia sampai akhir. Berdoa untuk gembala di tempat ini, Ibu Mutiara beserta Pak Ilyas. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat kewahyuan, tanda-tanda ajaib, dan juga segala hal-hal yang baik yang akan memperlengkapi hamba-hamba-Mu untuk menggembalakan gereja ini, sehingga setiap jemaat akan mengalami pengenalan akan Kristus lebih lagi daripada sebelumnya, dan mengalami mujizat demi mujizat dalam setiap aspek hidup, dalam keuangan, dalam pekerjaan, kesehatan, pelayanan, dalam keluarga, serta anak cucu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, kita katakan amin. Terima kasih khususnya untuk Pendeta Gunawan. Terima kasih juga untuk kesaksian, dan melalui kesaksian yang disampaikan oleh Pendeta Gunawan ini yang membuat kita sangat berkati, dan kita selalu menetapkan dalam hidup kita yang itu kasih, karena kasih itu tanpa syarat dalam hidup ini. Baik, pengumuman selanjutnya. Yang pertama, jam 9 di tempat yang di sekolah minggu, dan yang kedua pada seperti biasa jam 5. Dan di bulan Oktober ini ada yang berulang tahun. Yang pertama Oga hadir, yaitu Rita, dan yang kedua Mas Daniel, nanti yang diwakili oleh Mas Afan. Oleh sebab itu kita bernyanyi bersama-sama. Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Oh, happy birthday, happy birthday to you. Oh, semuanya. Happy birthday to you. Oh, happy birthday.
Pastor Nadia sekaligus penutup. Baik, puji Tuhan semua diberkati, amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Gunawan. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin kurang merespon atau bagaimana tadi salahnya ya. Karena saya memang menjawab, Pak. Karena saya lagi flu. Jadi mohon maaf. Sebenarnya saya nggak mau datang kan ya nggak enak ya, nggak cocok ya kan, nggak hadir. Pak Elias sekarang tidak hadir karena hari Jumat kemarin Echal itu pulang kok flu itu, jadi langsung panas demam. Jadi kita semua jadi menular. Nah jadi maka tadi pimpin doa pun saya nggak mau pegang mic, tapi karena ini udah terakhir saya pegang mic, jadi jangan dekat-dekat kepada saya. Hari ini saya agak menjauh dari semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Ini pertama kali Bapak Gunawan yang di sini ya. Kita akan berdoa ke hambanya dulu supaya Tuhan lebih lagi pakai sesuai dengan maunya Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang sudah memilih hambamu, Engkau yang sudah menetapkan dan Engkau pakai sesuai dengan rencanamu. Engkau bawa kepada kemuliaan-Mu sesuai tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mendampingi, Engkau yang memegang kehidupannya dan membawa, menuntun, menasihati sehingga nama Tuhan benar-benar dipermuliakan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan ditinggikan di dalam pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga dengan rekannya yang hadir di tempat ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari kita berdoa untuk Daniel dan Rita. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu untuk Daniel yang berulang tahun pada bulan ini, dan juga untuk cerita. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu sehingga dalam masa muda mereka ya Tuhan, mereka memberikan kekuatan mereka, memberikan hati mereka, memberikan kehidupan mereka bagi nama-Mu ya Bapak. Berkati mereka dengan kesehatan, dengan pekerjaan yang lebih baik dalam nama Yesus, dengan masa depan yang penuh dengan harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian kiranya. Mari kita bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan kita.
berkat-Mu yang terbaik Engkau curahkan atas kami. Lewat firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami hidup seturut dengan perkataan-Mu ya Bapa. Kami melakukan firman-Mu karena Engkau yang memerintahkan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ajari kami lebih lagi ya Bapa. Bagaimana hidup di dalam firman-Mu, merendahkan hati kami menjadi orang yang lebih kecil, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau sudah memberkati sepanjang minggu ini Bapa. Kami tahu berkat-Mu yang berlimpah-limpah dalam Kau sediakan bagi seluruh jemaat-Mu. Lewat kesehatan, lewat pekerjaan yang diberkati, lewat keuangan, urapan yang baru yang akan mengangkat mereka untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan, untuk lebih lagi semakin mempermuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang minggu Tuhan sudah buktikan kasih karunia-Mu yang menyertai seluruh jemaat Tuhan. Sepanjang minggu ke depan juga kasih karunia anugerah Tuhan akan terus Tuhan lanjutkan dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada hari ini ya Tuhan. Mereka yang sakit, kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam melayani pada hari ini. Engkau tambahkan hati yang lebih lagi mengasihi Tuhan, sehingga kami semua boleh melayani Tuhan karena kami cinta akan Engkau. Di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh lebih lagi mempersiapkannya untuk menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi kami ya Bapa, supaya pelayanan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan yang menuntun jemaat-Mu datang ke tempat ini. Tuhan juga akan menyertai perjalanan mereka pulang. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menuntun Bapak Pendeta Gunawan ke tempat ini bersama rekannya. Tuhan juga menyertai perjalanan mereka tiba di Surabaya dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, membawa sukacita, damai sejahtera, kekuatan, semangat yang baru untuk lebih lagi melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, haleluya. Dicurahkannya kekuatan yang baru atas hidupmu. Dibuatnya engkau hidup di dalam takut akan Dia, dan matanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diurapinya engkau dengan urapan yang baru, diperbaharuinya kekuatanmu, dan sehingga engkau mampu menghadapi Goliat-Goliat di hadapanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, apapun yang engkau kerjakan sepanjang minggu ini, dibuatnya berhasil, dan engkau dijadikannya menjadi berkat. Kemanapun engkau pergi, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hatimu penuh dengan kemurahan, sehingga engkau boleh berbagi kepada sesamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan saudara sekalian, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, Bapa bersyukur atas segala kebaikan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan seluruh jemaat Tuhan yang akan memberikan kebaikan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, dalam keluarga, bahkan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati dan buatnya berhasil. Oleh sebab itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat.